Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat Aslih, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk beribadah dari hari ke hari di sisa usia kita. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, salah satu atau ya bulan haram pertama, kemudian nanti diikuti dengan Zulhijjah dan Muharram. Ini artinya di sini kita lebih aware, lebih waspada, lebih hati-hati terkait hal-hal yang kita kerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, juga para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang istiqomah meniti jalan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, sahabat Aslih masih atau kembali dalam program Bincang Berfaedah, masih dalam tema besar kita The Miracle of Quran, masih bersama guru kita Ustadz Bambang Ridho LC Hafizahullah yang sudah bersama saya di studio. Kita sapa dulu Ustadz Bambang. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nih setelannya agak beda Ustadz, jadi biar kesannya ya biar ada perubahan lah. Iya, lebih santai lah ya. Iya, Alhamdulillah. Terakhir kita bahas tentang kisah juga ya Ustadz ya, tentang kisah part 2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Tentang kemukjizatan Al-Quran dari sisi kisah ya. Penuturan kisah. Bagaimana kemarin yang banyak bicara tuh Ustadz Bambang bicara tentang ya kisah-kisah di surat Maryam ya, tentang Nabi Isa berbicara, Ibunda Maryam dan lain sebagainya. Itu menarik sekali, yang itu juga artinya Quran semakin dibaca, semakin ditadabur itu asyik gitu teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrolin apa Ustaz terkait The Miracle of Quran. Hari ini insya Allah episode terakhir Ustaz. Oh, episode terakhir. Wah, nggak terasa nih. Udah berapa episode gitu ya Ustaz? Berapa episode gitu ya? 6 apa 7 gitu ya. Ya udah hampir setengah tahun lah ya. Ya, Alhamdulillah. Satu semester berarti kalau kita udah kuliah ya. Iya, 1 semesteran. Apa nih di episode terakhir ini kita bicara ngomongin apa nih? Di episode terakhir ini kita pengen ya flashback sedikit-sedikit lah gitu ya. Tentang jadi begini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Quran ini inti dari serial kita ini, serial The Miracle of Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran ini memang sebegitu indah, mempesona, sebegitu dahsyatnya gitu ya. Dalam arti memang Al-Quran ini yang sering kita ulang-ulang statement ini gitu ya. Al-Quran adalah bukan buku, maksudnya kitab petunjuk gitu ya. Kitab suci, pedoman hidup bagi manusia gitu kan. Bagi manusia dalam berinteraksi dengan segala sesuatu, berinteraksi dengan Sang Pencipta, berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan makhluk-makhluk lain gitu ya, alam semesta lah, dengan hewan kah atau dengan alam semesta secara umum gitu ya. Tetapi ketika Al-Quran itu menjadi buku petunjuk atau pedoman, dia ditampilkan, dituturkan dengan tanpa mengesampingkan faktor-faktor artistik atau keindahan, yang mana biasanya faktor atau unsur artistik dan keindahan itu kan yang memang membuat sesuatu itu menjadi lebih menarik, menggerakkan perasaan dan emosi orang yang melihat atau mendengar gitu kan, sehingga tertarik. Kalau kita melihat ya misalnya gitu ya, mendengarkan atau melihat sebuah pertunjukan seni, ya seni dengan berbagai macam
bentuknya lah, jenisnya gitu kan, yang modern ataupun yang klasik gitu kan. Itu kan jadi menarik gitu ya, nilai-nilai yang disampaikan tuh jadi masuk gitu. Orang tuh kalau misalnya ini karena lagi rame-rame belakangan rame-rame tentang musik lagu gitu kan. Kita nggak pengen bahas itu, cuman maksudnya orang tuh kadang sampai denger lagu tuh kan sampai nangis gitu kan. Itu kan karena memang ada nilai-nilai yang ingin disampaikan, tetapi kemudian unsur-unsur artistik dan seninya itu nggak hilang, dan justru itu yang mendorong nilai-nilai itu bisa masuk dan diresapi oleh orang yang mendengarkan, kan begitu. Nah, sebenarnya begitu juga Al-Qur'an yang ingin diangkat oleh penulis buku At-Taswir Al-Fanni fil Qur'an, yaitu Sayyid Qutb rahimahullah, bahwa Al-Qur'an itu tidak sekaku itu gitu ketika menyampaikan nilai-nilai, ketika menyampaikan pedoman, tujuan-tujuan hidup, bahkan syariat, hukum-hukum juga gitu kan. Nah, dan ini yang sempat kita bahas juga, kita angkat saya rasa di episode-episode awal lah gitu. Ini yang juga dirasakan, diakui oleh musuh-musuhnya Rasulullah di era awal gitu ya. Jadi banyak tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu yang memang terekam dalam riwayat-riwayat sejarah, mereka memiliki testimoni tentang Al-Quran gitu kan, tentang Al-Quran atau tentang ajaran Islam secara umum. Ya, secara ajaran Islam secara umum itu kan pastinya bersumbernya Al-Quran kan begitu. Apalagi Rasulullah itu punya kebiasaan ketika berdakwah menyampaikan ajaran, salah satunya beliau membacakan ayat Al-Quran kan gitu. Itu kan memang salah satu tugas Rasulullah, kan yatlu alaihim ayatihi kan begitu. Nah, coba kita kembalilah flashback gitu ya, beberapa kisah ini. Kita mau angkat 2 kisah lah, kisahnya Al-Walid bin Al-Mughirah dan kisahnya Utbah bin Rabi'ah. Al-Walid itu kan sampai ya walaupun sebenarnya dia nyinyir, tapi nyinyiran itu sebenarnya ada garis atau ada irisan yang memuji-muji lah, atau menyatakan keindahan Al-Quran, kekuatan pesona Al-Quran kan begitu ya. Beliau Al-Walid itu kan sampai pernah mengatakan begini, ketika Al-Walid diminta gimana komentarnya Al-Walid tentang Al-Quran oleh tokoh-tokoh Quraisy yang lain, kolega-kolega Quraisy yang lain gitu kan. Al-Walid itu kan sampai mengatakan wallahi innahu la halawah, demi Allah, innahu sesungguhnya dia gitu. Dia itu maksudnya Quran. Dia nggak pengen nyebut dia itu Al-Quran. Dia pakai kata ganti aja lah. Iya, pakai kata ganti aja gitu kan. Sesungguhnya Al-Quran itu, dia itu halawah, sangat indah, sangat mempesona kan begitu. Manis. Bahkan kemudian Al-Walid mengibaratkan gitu ya, mengibaratkan keindahan Al-Quran itu seperti pohon yang di atasnya itu, atau di pohon itu kemudian berbuah, dan kemudian di bawah pohon itu ada mengalir sungai-sungai kan, indah banget kan. Kita punya idaman lah, bisa punya rumah kemudian ada sungai yang mengalir, ada pohon yang berbuah kan, rindang, indah gitu kan, pemandangannya sejuk dan lain-lain gitu kan. Dia begitu tinggi dan tidak ada yang bisa melampaui ketinggiannya, dan dia akan meruntuhkan semua yang ada di bawahnya. Fa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Quran begitu. Makanya kemudian musuh-musuh Islam, ya terutama kalau konteksnya kita berbicara tokoh-tokoh Quraisy, itu kan sampai tidak mau atau menolak ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah, menolak Al-Quran, menolak masuk ke dalam Islam.
bukan berarti mereka itu tidak paham Islam itu seperti apa, Al-Quran itu indahnya seperti apa, bukan. Tetapi justru mereka tahu. Karena indah Quran itu. Karena indah mereka tahu. Cuman mereka menganggap Islam ini atau Al-Quran ini ajaran-ajarannya mengancam eksistensi mereka, kepentingan-kepentingan mereka, kan begitu. Makanya kan yang memang keras permusuhannya kepada Rasulullah itu kan tokoh-tokohnya, kaum elitnya gitu kan, yang memang mereka punya kepentingan di situ gitu kan. Itu sampai ngomong begitu. Dan ini sebenarnya testimoninya Al-Walid ya, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini sebenarnya jadi tamparan keras loh buat kita semuanya gitu. Iya. Artinya orang kafir merasa ini manis Quran. Masa kita bisa merasakan, paham gimana ajaran Islam sesungguhnya. Apa karena bahasa juga kali Ustaz? Iya bisa jadi, bisa jadi. Ini kan Quran bahasa Arab. Al-Walid bin Mughirah meskipun baru pertama, berapa kali sih dia dengerin Quran tuh? Iya beberapa kali lah. Beberapa kali ya. Cuma yang paling sering banget di capture tuh yang masalah dia nyamperin dulu tuh ya. Udah semangat banget, pulang-pulang pucat gitu ya. Ini orang kenapa gitu kan? Tetapi kan setidaknya gini ya, oke, kalau secara bahasa memang jelas Al-Walid iyalah tokoh Quraisy gitu kan. Artinya dia orang yang intelek, paham bahasa Arab yang baik gitu kan. Kan juga di testimoni dia, pengakuan dia gitu kan. Kalau dibilang ini syair nggak kayak gini bentuknya gitu kan. Iya. Tetapi kan artinya dari keindahan uslub atau bahasa Al-Quran yang kemudian benar-benar bisa dirasakan kekuatan ajaran Islam gitu kan. Berarti Al-Walid memang benar-benar paham tentang Islam. Secara ajaran dan nilai Al-Walid benar-benar paham gitu kan. Kan kalau hanya sekedar merasa Islam Al-Quran itu indah, oke indah gitu. Dipuji doang, nggak ngerasa ini ya. Tidak merasa ancaman kan dia mungkin oke-oke saja gitu kan. Tapi ya cuma dibacain nggak apa-apa lah gitu ya. Kan gitu kan. Tapi kalau kemudian sampai dia merasa Islam atau Al-Quran itu ajaran-ajarannya menjadi ancaman, membahayakan kepentingan mereka, berarti dia paham ajaran-ajaran Islam, kan begitu kan? Ya, bisa. Nah, makanya ini PR buat kita juga sebagai dai, gimana kita bisa menyampaikan, bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya ajaran Islam itu seperti apa. Dan tantangan kita buat kita seluruh umat Islam, bagaimana kita bisa punya semangat, bisa memahami Islam dengan baik gitu kan. Karena faktanya hari ini Ustaz, banyak ya bahasanya kalau ada orang-orang barat yang memang mereka ini fokus mempelajari Islam gitu ya. Orientalis atau disebut dengan Islamolog gitu kan. Islamolog. Itu bisa dibilang mereka lebih paham mungkin. Lebih Islami jadi. Iya kan? Setidaknya dia lebih paham lah. Tinggal syahadat aja seperti gitu. Apa kan begitu kan? Ya tinggal syahadat aja gitu. Ya memang yang membedakan adalah ya tadi hidayah ya. Hidayah kan di tangan Allah gitu kan. Tetapi seharusnya kan kita yang lebih bisa untuk gitu itu kan. Ya. Kita yang sudah berada bahasanya sudah ada di kolamnya itu, di kolam Islam itu sendiri. Kenapa kemudian kita tidak memperdalam gitu kan? Ini ya sekali lagi menjadi tamparan lah, menjadi challenge buat kita, gimana kita bisa menyampaikan Islam sebagai dai dan kita sebagai umat Islam secara umum bisa memahami Islam secara baik begitu. Dan juga gini mungkin bahwa dari sisi Al-Quran itu penuturannya adalah sangat memperhatikan sisi seninya, itu kan juga ada isyarat kalau agama kita tuh nggak kaku kali gitu. Nah benar. Syariat tuh nggak menyeramkan, nggak kaku gitu kali ya. Nggak sebatas di ajaran-ajarannya disampaikan di forum-forum. Iya gitu loh. Majelis-majelis biasa gitu kan. Itu artinya, kita sebagai Muslim kan harus bisa tampil, artinya bertindak keseharian kita, gitu kan, bisa menampilkan Islam sehingga orang-orang
ya apa namanya, katakan lah ya, yang masih di luar Islam, itu kan bisa tertarik gitu. Betul. Ternyata orang apa namanya, orang Islam itu Tinggi adabnya, tinggi adabnya, akhlaknya baik. nilai yang dijunjung tinggi gitu kan. Aneh sampai keingetan saat ada kisah apa namanya, kisah kematian yang apa namanya, menginspirasi lah gitu. Artinya ada beberapa sahabat yang kematiannya itu menginspirasi orang lain untuk masuk Islam. Siapa, Ustaz? Jadi setidaknya ada dua lah ya yang aneh tahu tuh ya. Ada Khubayb bin Adi namanya, Yang disalib. dan kemudian ya sama juga sebenarnya ya, yang disalib atau dipancung juga, Zaid bin Dathinnah. Ya. Kan ini dua orang yang ya singkat ceritanya lah ya, diutus oleh Rasulullah 6 orang untuk ya bahasanya menjadi guru lah untuk memperdalam keislaman. Ini waktu ke Najd apa biar mau? Ke Najd, Ke Najd. Bani Khuzaimah itu kan. Tapi ternyata Bani Khuzaimah di tengah jalan sebenarnya dia udah apa namanya, bahasanya berkonspirasi gitu kan, merencanakan ntar nih orang-orang ya ahli Quran semua loh, Ustaz, yang dibunuh. Ya pasti kan. Ya namanya apa namanya, anak muda ahli Quran lagi. orang yang dipilih Rasulullah untuk mengajari Islam kan berarti dia nggak sembarangan gitu kan. Dia punya kompetensi, kemampuan kan. Yeah. Singkat cerita dua orang inilah yang kemudian dibawa sampai, karena yang 4 lain kan mati di tengah jalan katakan gitu kan. Yang 2 lagi ini kan dibawa ke Mekah, kemudian dibeli. Ini yang terutama yang Zaid bin Dathinnah ya. Zaid bin Dathinnah itu Zaid apa Khubayb, aneh lupa Zat. Pokoknya salah satunya Khubayb kalau nggak salah ya. Khubayb ini akhirnya dibeli oleh anak-anaknya Al-Harith. Al-Harith tokoh Quraisy gitu kan, yang mati dalam perang Badar dibunuh oleh Khubayb. Gitu kan. Sehingga Khubayb dibayar dengan harga yang fantastis buat oleh anaknya. Ya, buat balas dendam gitu kan. Tetapi bedanya kalau Zaid bin Dathinnah oleh Sofwan bin Umayyah itu nggak lama, langsung habis dibeli langsung dieksekusi. Kalau Khubayb dipenjara dulu, jadi dikurung lah begitu ya, dikurung di rumahnya. Sampai ada dialog, gimana, ente mau tukeran nggak sama Muhammad, gitu kan ya. Nah, si Khubayb ini ketika dikurung di rumahnya anak-anaknya Al-Harith, jadi pernah ada satu momen, ya karena Khubayb tahu mau dieksekusi gitu kan, dia minta sama salah satu anaknya Al-Harith yang cewek, namanya Zainab. Wahai Zainab, minta apa namanya, alat potong lah. Dia bahasanya ingin potong apa namanya, merapikan jenggot gitu kan, pokoknya merapikan bulu-bulu yang ada di tubuhnya gitu kan. Dia kan sebagai bentuk fitrah gitu ya, membersihkan diri gitu kan sebelum dieksekusi gitu kan. Nah, waktu itu Zainab keinget, oh iya dia punya anak kecil. Anak kecilnya itu sering deketin Khubayb. Dan bener, dia ngelihat anak kecilnya dia lagi dipangku sama Khubayb. Ya namanya seorang ibu kan dalam keadaan dia punya tawanan gitu kan, mau dieksekusi, dia langsung kepikiran, khawatir gitu kan. Wah, jangan-jangan anak-anaknya nanti kena dibunuh gitu, apalagi si Khubayb abis minjem apa namanya, pisau atau semacam alat potong gitu kan. Tapi kemudian Khubayb itu sampai bilang begini kepada Zainab, mungkin dia membaca raut mukanya Zainab gitu ya. Zainab, sepertinya engkau khawatir ya kalau aku kemudian membunuh anakmu sebagai balas dendam gitu kan. Ketahuilah bahwasanya kami sebagai orang Muslim dilarang, bahkan dalam perang loh. Dalam perang sekalipun, perang itu kan beda dengan keadaan biasa ya, keadaan normal gitu kan. Perangnya perang gitu. Artinya ya udah apa namanya, berkecamuk. Dalam perang pun sekalipun kita nggak, sebagai orang Muslim nggak boleh membunuh anak kecil, perempuan, merusak fasilitas, nggak boleh membunuh pendeta yang memang mereka beribadah di kuil dan ya bahasanya mungkin gereja dan lain-lain gitu kan. Kami hanya membunuh orang yang menyerang kami, hanya membunuh orang yang memang berusaha untuk memurtadkan kami kan begitu kan. Sampai kemudian Zainab bergumam tuh ya. Ini ceritanya Zainab setelah masuk Islam gitu ya. Zainab sampai bergumam pada saat itu, tawanan Muslim sebegitu tinggi adabnya gitu ya, menarik banget gitu loh. Itu sampai begitu gitu.
Artinya kita sebagai orang Muslim seharusnya begitu. Ya. Kapanpun kita berada, kapanpun kita atau dimanapun, kondisi apapun, kita ya harus punya visi misi untuk bisa menampilkan Islam kepada orang-orang yang di luar Islam kan begitu kan. Nah kembali lagi saja ke testimoni tokoh-tokoh Quraisy gitu ya. Ada juga testimoninya Utbah bin Rabi'ah gitu. Utbah itu pernah suatu hari, ini menarik juga nih Utbah nih testimoninya tuh. Jadi Utbah ini suatu hari lagi ngumpul-ngumpul lah sama ya beberapa tokoh Quraisy gitu ya. Terus di kejauhan tuh ada Rasulullah gitu kan. Utbah bilang ke teman-temannya gitu, gimana kalau untuk ya artinya mereka nih sedang mengevaluasi lah cara-cara mereka untuk menghentikan dakwah kan begitu, menghentikan dakwah Rasulullah gitu kan, karena memang dari cara ke cara tuh selalu gagal gitu kan, tidak efektif gitu. Sampai akhirnya Utbah bilang gini ke teman-temannya, gimana kalau aku datangi Muhammad langsung, ngomong empat mata, aku akan memberikan penawaran kepada Muhammad. Kalau dia pilih satu saja, ya sudah kita akan berikan. Tapi dia nggak ngasih tahu tuh ke temen-temennya apa tawarannya tuh nggak. Pokoknya kalian terima jadi aja lah. Ini tawaranku, tawaran yang fantastis nih pokoknya gitu. Insya Allah ya bahasanya gitu ya. Ini Muhammad pasti mau lah gitu ya. Dia pikirnya begitu gitu kan. Terus datanglah tuh Utbah ke Nabi Muhammad gitu, ke Rasulullah. Ya dimukadimahin dengan bahasanya, Muhammad, engkau ini kan ya harapan kami selama ini gitu kan. Artinya ya mereka udah tahu lah sosok Rasulullah dari mudanya seperti apa kan. Mereka tahu gitu. Terus baru di situ dia ngasih penawaran, kan ada 3 penawaran kan. Muhammad, kalau memang dengan ajaranmu ini kamu menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kamu, dan kamu jadi orang paling kaya agar kamu menjadi orang paling kaya di antara kami kan begitu. Yang kedua, kalau engkau ingin kekuasaan gitu, kami akan mengangkatmu jadi raja. Dan juga yang ketiga, kalau kamu wanita, kekuasaan juga, kami tidak akan memutuskan perkara apapun di Mekah ini kecuali engkau yang bahasanya ngetok palunya lah gitu kan. Artinya ya namanya ketok palu itu kan kekuasaan kan. Jadi tidak ada satu keputusan pun yang tidak lewat Rasulullah dulu gitu. Artinya atas persetujuan Rasulullah kan gitu kan. Kamu pilih salah satu, kami akan berikan gitu. Nah setelah ngomong, Rasulullah balik. Udah selesai belum gitu? Udah selesai belum gitu? Udah gitu. Oke, sekarang dengerin gitu. Baca surat apa sih? Hamim. Surat Fussilat kalau nggak salah ya. Iya, Hamim. Tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatu dan seterusnya gitu kan. Sampai beberapa ayat lah kan. Dia bengong. Bengong dia kan. Bengong sampai kemudian tidak ada satu tawaran pun yang diterima oleh Rasulullah. Kemudian kembali si Utbah kembali ke teman-temannya. Teman-temannya tuh sampai bilang, wah Utbah kembali dengan wajah yang berbeda saat dia pergi tadi gitu kan. Sampai kemudian ya ini menariknya ini ya Sat ya, tawaran-tawaran yang diberikan oleh Utbah ini kan sebenarnya juga tawaran-tawaran yang sifatnya omong kosong gitu. Mengapa? Karena kan begini, emang gayanya orang jahiliyah mau ngasih kekayaan, membiarkan orang lain lebih kaya dari dia, kan enggak kan? Nggak biasa kayak gitu. Nggak biasa mereka begitu kan, adatnya jahiliyah ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir gitu. Mereka malah berlomba-lomba. Alladzi jama'a malahu wa 'addada, kan begitu, yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Bukan modelnya orang jahiliyah. Berarti Rasulullah tahu persis ya, tawaran itu omong kosong sebenarnya. Nah itu dia ya kan.
Terus juga apa namanya tawaran kekuasaan. Kan Rasulullah pernah bilang begini kan, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mau berbaiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Karena memang kebiasaan orang jahiliyah itu kan tidak mau tunduk terhadap satu pemerintahan yang ya bahasanya resmi, yang mau mengatur untuk maslahat kebaikan, kan begitu kan? Kasus Hajar Aswad kan kita tahu, Ustaz. Nah, kan begitu kan? Mereka kan ribut aja tuh. Ya, artinya Rasulullah juga sebenarnya tahu nih mah tawaran-tawaran omong kosong juga. Kalam padi itu. Kalam padi gitu kan. Nah dan ya akhirnya ketika Utbah balik ditanya sama temen-temennya, gimana tadi hasilnya, penawarannya gitu. Apa kata Utbah? Gini. Aku selama ini baru denger nih sesuatu yang memang nggak biasa, ini luar biasa ini. Dia bukan syair, dia bukan sama kan kayak Al-Walid juga kan. Dia bukan syair, bukan sihir, bukan apa namanya dongeng gitu kan. Dan kalian harus tahu nih, ini kata Utbah nih, dan kalian harus tahu bahwa ajaran yang dibawa Muhammad ini akan menjadi sesuatu yang besar di masa yang akan datang gitu kan. Dan akan ada dua kemungkinan. Artinya gini, kalian udah setelah ini nggak usah ngurusin Muhammad lagi, nggak usah berusaha untuk menghalang-halangi Muhammad, nggak perlu berusaha untuk membunuh Muhammad. Udah tinggalkan. Kenapa? Karena dia akan menjadi besar. Artinya ajaran yang dia bawa akan menjadi besar. Dan nanti ketika ajarannya sudah menjadi besar, kalau dia kemudian terjadi baku hantam dengan orang-orang Arab, kan pasti akan terjadi baku hantam dengan orang-orang Arab gitu kan. Kemudian orang-orang Arab akan membunuh dia, mati dia di tangan orang-orang Arab. Kan kita nggak perlu capek-capek lagi. Ya orang udah diselesain gitu kan. Atau kemungkinan yang kedua, kalau misalnya Muhammad yang menang, ajarannya Muhammad yang menang, ya sudah, kemenangan dia akan menjadi kemenangan kita. Kita pragmatis saja. Pada saat itu kita masuk Islam kan begitu kan. Kemuliaan dia wait and see dulu dia. Nah, itu dia kan. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa Utbah juga paham, betul-betul paham ajaran Islam yang tadi ya ada irisannya nih dengan serial kita ya. Dibacakan Al-Quran, kemudian ajaran-ajaran Islam itu benar-benar bisa dirasakan dengan nikmat, bisa masuk ke dalam bahasanya dalam kalbu gitu, dalam hati sanubari yang paling dalam gitu kan. Tadi saat kan yang kita sempat singgung di depan tuh tentang mungkin mereka karena mereka paham bahasa Arab. Gimana kendalanya dengan kita yang bukan orang Arab? Apakah Quran itu auto langsung menyejukkan? Apa kita harus juga tahu artinya juga kemudian bisa kita resapi gitu? Yang jelas adalah kita akan bisa merasakan kebesaran atau keindahan Al-Quran dengan segala ajaran yang ada di dalam Al-Quran, sekalipun kita bukan penutur asli bahasa Arab gitu ya. Sebab apa? Sebab faktanya gitu kan, kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh gitu kan, ilmuwan-ilmuwan sastra Arab yang sebenarnya aslinya bukan orang Arab gitu. Iya kan? Ya Sibawayh itu kan aslinya orang Arab juga bukan gitu kan. Artinya oke, Sibawayh kemudian hidup di zaman yang memang bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Tetapi kan itu tidak lepas dari ada kesungguh-sungguhan Sibawayh untuk mempelajari bahasa Arab gitu kan. Atau kalau hari inilah kita lihat banyak kan. Kalau coba kita aneh kadang iseng-iseng gitu ya ke Gramedia gitu kan, ngelihat buku-buku tentang Sirah Nabawiyah gitu ya. Itu ternyata banyak juga buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat gitu kan, yang ya mungkin sebagian dari mereka juga belum masuk Islam gitu. Nah berarti kan dia bisa sampai nulis itu kan berarti paham. Betul. Referensinya bahasa Arab semua.
Kalau dia bercerita tentang sejarah Islam, Mau tidak mau mengakses literatur bahasa literatur Arab. Arab. Gitu kan. Sampai ada satu buku menarik. Anda punya terjemahannya di rumah. Aslinya buku bahasa Inggris. Judul bahasa Indonesianya adalah Al-Quran Thomas Jefferson kalau nggak salah. Al-Quran? Al-Qurannya Thomas Jefferson. Jadi Thomas Jefferson ini Penulisnya? bukan. Buku ini bercerita tentang jadi Thomas Jefferson itu adalah salah satu founder atau apa namanya bapak pendiri Amerika gitu ya. Oke. Amerika kan ada beberapa pendirinya gitu ya. Salah satunya Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson ini termasuk orang yang punya perpustakaan dulu di rumahnya. Jadi dia termasuk orang kutu buku gitu ya. Nah, didapati salah satu koleksi Quran. di perpustakaan Thomas Jefferson adalah Al-Quran. Nah, terus? Kemudian ada salah satu Islamolog dari Amerika, dia kemudian meriset, gitu kan. Kira-kira Quran itu yang ditemuin itu. kira-kira kenapa gitu kan? Kenapa Thomas Jefferson sampai mengoleksi Al-Quran gitu kan? Dan kemudian untuk apa? Iya. Kira-kira sejauh mana Al-Quran itu mempengaruhi pemikirannya Thomas Jefferson dalam pemikiran secara umum atau pemikiran secara politik gitu kan? Bagaimana pengaruhnya sampai ke Thomas Jefferson merancang undang-undang yang ada di Amerika, begitu kan? Nah itu ini orang Amerika loh, gitu kan? Bisa loh dia gitu kan? Asal serius Asal serius gitu kan? Bisa gitu, tidak ada yang nggak bisa gitu kan? Iya sih, asal kita tuh sungguh-sungguh serius, insya Allah sih ada jalannya gitu. Hari ini orang, ya Allah, saat ini kalau ngeliat konten-konten gitu ya di Instagram gitu ya, banyak terakhir ada tuh aneh lihat tukang agar gambar tuh kan. Maaf gitu. Maaf gitu kan. Dia konsisten loh bikin konten gitu kan. Kontennya gitu-gitu aja. Tapi kan yang nonton banyak karena dia konsisten juga kan. Yeah. Akhirnya dia diundang loh ke TV loh. Iya, saya baru tahu. Iya kan? Artinya ini contoh mudah aja gitu ya. Orang tuh mau dapet kalau orang konsisten punya kemauan gitu kan. Bisa kok. Maaf gitu ya. Iya. Masya Allah ya nih teman-teman. Masya Allah nih menarik sekali ya pembahasan kita tentang Al-Quran itu, dan tergantung kalau Satrio yang penting mau apa nggak mau ini kita belajar nih. Apalagi sebenarnya sudah terbantu juga guys dengan keberadaan terjemah itu lumayan terbantu sebenarnya, meskipun tidak mewakili semua makna Quran kan. Benar. Nah itu juga teman-teman. Makanya mungkin ini saran aja sih, mungkin nanti kita minta closing statement juga dari Ustadz Bambang. Kalau saya sarannya gini, kalau bagi kita yang mungkin belum mahir bahasa Arab, beli Quran yang ada terjemahannya. Saya baca ayatnya, misalkan berapa lembar atau berapa halaman, baca juga artinya gitu loh. Benar. Biar nggak los-los banget kan. Benar. Dan juga mungkin ya ini closing statement nih Ustadz. Ya silakan. Atau setelah punya Al-Quran dan terjemahnya, jangan lupa juga beli Al-Quran terjemah dan mungkin ada tafsirnya. Oh iya, gitu itu kan. penting. Artinya tafsir ini kan bisa menjelaskan lebih panjang gitu kan. Makna ayat, apa sabab nilai-nilai nuzul yang ya. terkandung gitu kan. Banyak buku-buku terjemahan tafsir Al-Quran hari ini banyak banget. Dari yang ini yang kita bahas juga Sahih ini kitab ini Ustaz ya. Nah, Said Qutb juga punya kan Fidhilal Quran gitu ya. Itu Walaupun beliau mengatakan ini bukan buku tafsir sih, tapi setidaknya itu merupakan tadabur gitu kan. Ya tidak lepas juga dari penggalian nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran kan begitu kan. Ibnu Katsir udah diterjemahin banyak banget. Banyak sekali. Ibnu Katsir segala macam. Banyak sekali. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz Bambang Ridho nih. Sudah sekian episode menemani kita, membagikan ilmunya kepada kita semua dalam melihat sisi seni dari Al-Quran yang itu isyarat bahwa
kitab petunjuk ini pun tidak kaku dalam menyampaikan isinya gitu. Baik menyampaikan kisah, menuturkan kisahnya, menyampaikan pesan-pesannya, nasihat atau hukum, bahkan sangat-sangat memperhatikan seni, dan itu salah satu dari mukjizatnya Al-Quran ya. Mukjizat Al-Quran yang tadi Ustadz Bambang di episode terakhir ini juga menjelaskan tentang dua tokoh di Quraisy yang sangat terpesona gitu lah ya, tentang keindahan dan tingginya Al-Quran yang sangat indah dan akhirnya mempengaruhi diri mereka gitu. Kira-kira itu jazakumullah khairan Ustadz Bambang nih atas semua ilmunya. Insyaallah beliau nggak kapok main ke Tasli, insyaallah. Insyaallah selalu ada, insyaallah. Insyaallah. Dan gitu kira-kira teman-teman sahabat Tasli. Semoga dari awal episode tentang The Miracle of Quran ini bermanfaat dan menjadikan kita makin cinta dengan kitab suci kita, dan akhirnya kita mau membaca, akhirnya kita mau mentadaburi, membaca tafsirnya, bahkan sampai kita mengamalkan isinya. Aku qouli hadza, saya Abdul Khair Ahmad undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode-episode atau kajian-kajian yang lain insyaallah yang lebih menggugah juga pastinya dalam bincang berfaedah di Taslih channel ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.